mengamalkan sunnah-sunnah dan apapun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan nasihat-nasihat ataupun tausiah dari guru kita, ustadz kita, Bapak Muhammad Anik LC MA, dengan tema amalan unggulan di bulan Ramadan. Nanti setelah Bapak Anik menyampaikan tausiahnya, ada tanya jawab, silakan nanti Bapak Ibu sekalian bisa bertanya baik melalui media chat maupun nanti dengan media langsung Zoom. Jangan lupa bahwa kajian hari ini juga kita siarkan live lewat Facebook DKM Al-Bilad. Mungkin Bapak Ibu sekalian atau sanak saudara yang lain barangkali tidak ada media Zoom, silakan diarahkan untuk menggunakan media Facebook. Dan kita berdoa bersama mudah-mudahan pandemi ataupun wabah yang sedang kita alami sekarang secepatnya cabut dari Allah Subhanahu wa taala dan kita kembali diberikan kenikmatan untuk bisa bermuamalah dan beragama sesuai dengan tuntunan dan secara umum atau secara normal. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Al-Bilad tidak ada yang terkena musibah ini. Dan langsung saja saya berikan waktunya kepada Bapak Muhammad Anik untuk menyampaikan materi-materi yang akan diberikan kepada kita. Pada Bapak Anik, nanti kita ada sekitar 45 sampai 60 menit untuk menyampaikan materinya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Pak Anik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas atau kurang jelas, Pak? Kurang jelas, Pak. Ya, kurang saya dekatkan mic-nya. Bagus, ya. Sudah jelas ini? Jelas. Baik. Lebih jelas daripada tadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Bilad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah nikmat iman dan Islam, kita diberikan oleh Allah nikmat kesehatan, juga kita diberikan oleh Allah nikmat kesempatan untuk tafaqquh fid din, mendalami agama Allah Subhanahu wa taala meskipun melalui jarak jauh. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kehidupan kita. Dan saudara kita yang terkena wabah mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang wafat karena wabah ini mudah-mudahan meraih pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, yaitu meraih pahala orang yang mati syahid. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini adalah wafat karena wabah ini mudah-mudahan meraih pahala sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara nikmat yang besar yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita saat ini adalah kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh setiap kita kaum muslimin. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan bulan ini kita bisa lihat
pertama dari persiapan salafun saleh ketika mempersiapkan diri untuk menyongsongnya. Mereka hari itu mempersiapkan diri tidak hanya sehari 2 hari sebelum Ramadan tiba, tapi bahkan sejak 6 bulan sebelumnya mereka sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikisahkan oleh Ma'la bin Fadl, kata beliau, kana as-sahaba yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhur ayataqabbalahu minhum. Adalah para sahabat dulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan. Mereka berdoa agar mereka dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian setelah Ramadan berlalu, mereka kembali berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar seluruh amalan mereka di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu doa yang sangat terkenal dibaca oleh Yahya ibnu Abi Katsir, dikisahkan oleh Yahya ibnu Abi Katsir, kana min du'aihim, di antara doa mereka, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, hantarkan diriku untuk sampai kepada Ramadan, serahkan Ramadan kepadaku dan terimalah seluruh amalanku di bulan Ramadan. Persiapan yang sedemikian luar biasa ini menggambarkan bahwa Ramadan adalah tamu yang sangat istimewa, anugerah yang sangat besar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi membuat sebuah perumpamaan. Kata beliau, Syahrul Rajab syahrun lizar'i wa syahru Sya'ban syahrun li saqyi zar'i wa syahru Ramadan syahrun li hasadi zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam, bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman tersebut. Dalam perumpamaan yang lain, masalu syahri Rajab kamasalir riyah wa masalu syahri Sya'ban kamasalil ghaim wa masalu syahri Ramadan kamasalil matar. Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Bulan Sya'ban itu seperti awan. Dan bulan Ramadan adalah seperti hujan. Perumpamaan tadi menggambarkan betapa Ramadan adalah puncak kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka sangat rugi ketika kita tidak memaksimalkannya dengan baik. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, keagungan Ramadan kita bisa lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 187. Ketika Allah membicarakan tentang puasa di bulan Ramadan, rasanya kita tidak mendapati di dalam Al-Quran ada sebuah ibadah ditinjau dari seluruh aspeknya sebagaimana ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah bahas di ayat 183 misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bahas dari aspek historisnya. Kemudian ayat berikutnya ayat 184, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Allah bahas dari aspek fikihnya, yaitu pada hari-hari yang ditentukan, maka siapa yang sakit, siapa yang safar, maka dia bisa mengqadha'nya pada hari yang lain. Jadi Allah bahas dari aspek fikihnya. Lalu ayat berikutnya 185, Allah mengkajinya dari aspek ruhiyahnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an,
yaitu dikaitkan dengan interaksi kita terhadap Al-Quran. Lalu ayat berikutnya 186, yaitu Allah bahas dari aspek ya thamratus siyam, atau buah yang kita peroleh ketika kita menjadi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yaitu kita menjadi orang yang doanya mustajab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, bahkan pada ayat yang ke-187, satu hal yang begitu tabu, hubungan suami istri, dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah ya berkaitan dengan masalah ya ibadah puasa di bulan Ramadan. Wa idza uhilla lakum lailatas syiyamir rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian hubungan suami istri di malam-malam bulan Ramadan. Rangkaian ayat-ayat tadi menggambarkan betapa keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jemaah dimuliakan oleh Allah, keagungan puasa di bulan Ramadan kita bisa lihat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah tiba ke tengah-tengah kalian bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang mubarak, penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin. Dan di bulan tersebut setan dibelenggu. Terkadang sebagian kita bertanya, bukankah setan dibelenggu di bulan Ramadan? Kenapa masih banyak kemaksiatan-kemaksiatan di sekitar kita? Jemaah dimuliakan oleh Allah, ketika kita mendapati satu hadis, kemudian logika kita belum bisa ya mencernanya, maka jangan kemudian kita ya cepat menyalahkan hadis tersebut. Ya, mungkin kita belum memahami makna yang sebenarnya. Maka para ulama menjelaskan, ya, ada beberapa hal terkait masalah ini. Pertama, maksiat yang terjadi di muka bumi ini itu tidak selalu karena gangguan setan. Tapi ya maksiat yang terjadi di muka bumi ini itu juga terjadi karena hawa nafsu manusia. Maka meskipun setan dibelenggu, ya, tapi manusia sebagian tetap bermaksiat disebabkan hawa nafsu yang terdapat di dalam diri mereka. Makanya Allah berbicara tentang masalah hawa nafsu ini. Kata Allah dalam surat Yusuf, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu." Ya, sesungguhnya nafsu itu cenderung memerintahkan manusia kepada keburukan. Ini pertama. Yang kedua, ya, apa makna setan dibelenggu di sini? Sebagian ulama memaknainya secara majazi. Ya, maksud setan dibelenggu di situ adalah rahmat Allah, kemudian maghfirah atau ampunan Allah bertebaran di bulan Ramadan ini, sehingga seolah-olah setan itu dibelenggu. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata sebagian ulama, ya, makna setan dibelenggu di situ adalah ya yang dibelenggu yaitu ya pimpinan-pimpinannya setan. Sedangkan ya anak buahnya setan, maka dia tetap berkeliaran. Ya, sehingga bisa menggoda manusia. Dan yang keempat, di antara penjelasan tentang ya maksud setan dibelenggu adalah ya memang setan dibelenggu diikat tangan dan kakinya, ya, akan tetapi masih tetap bisa mengganggu manusia. Hanya saja dia tidak seleluasa ketika di luar bulan Ramadan. Makanya ketika bulan Ramadan kita saksikan ya memang masih ada kemaksiatan-kemaksiatan, tetapi ya relatif berkurang dibanding di luar bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian kata Nabi,
fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan itu terdapat malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu yang kita kenal dengan malam Al-Qadar. Maka terakhir kata Nabi, faman khurima khairaha faqad khurim. Maka siapa yang terhalang dari seluruh kebaikan tadi berarti dia betul-betul terhalang. Jadi sekali lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Ramadan ini adalah ya anugerah yang sangat besar yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita. Maka sudah sepatutnya kita bersukacita, kita berbahagia, dan kita siapkan amalan-amalan terbaik untuk mengisinya. Allah mengatakan dalam surat Yunus ayat yang ke-58, Qul bifadlillahi wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaknya kaum muslimin berbahagia. Karena itu lebih baik dibanding apa yang mereka kumpulkan di dunia ini. Di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir dikisahkan sebuah kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hari itu Irak ditaklukkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka terkumpullah pajak yang sangat banyak dari negeri Irak. Maka ajudannya Umar mengatakan, ini adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Umar mengatakan tidak. Karunia dan rahmat Allah di dalam surat Yunus ayat 58 itu bukanlah persoalan dunia. Bukanlah nikmat-nikmat dunia. Tapi itu adalah nikmat seputar agama. Nikmat diberi hidayah, nikmat diturunkan Al-Quran, termasuk nikmat dihadirkan bulan suci Ramadan. Inilah nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri dan setiap kita hendaknya menyiapkan amalan-amalan terbaik untuk mengisinya. Jangan sampai Ramadan ini berlalu, kita tidak memiliki amalan-amalan unggulan di dalamnya. Maka kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, Ragima anfum ri'in adraka Ramadan falam yughfar lahu. Sangat rugi, bahkan celaka orang yang berjumpa dengan Ramadan, tetapi dia tidak meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa saja amalan unggulan di bulan yang mulia ini? Yang pertama adalah at-taubah as-sadiqah. Taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taubat yang benar? Kata Imam Nawawi, ketika berkaitan dengan hablum minallah maka syaratnya 3. Pertama an-nadam, dia harus menyesali dosa-dosanya. Kalau ada orang mengaku taubat tapi tidak menyesali dosa-dosanya, maka itu bukan taubat. Itu adalah pencitraan semata. Jadi harus diawali dengan penyesalan atas kesalahan-kesalahannya. Yang kedua yaitu al-iqla, menghentikan kesalahan dan dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dosanya adalah dosa meninggalkan sholat, maka setelah itu dia menghentikan dosanya. Dia menjadi orang yang rajin di dalam menunaikan sholat. Jika dosanya adalah tidak mau membayar zakat, maka dia hentikan kesalahannya itu dan dia segera membayarkan zakatnya. Jika dosanya adalah katakanlah misalnya minum khamr, maka dia berhenti dari minum khamr. Jika dosanya adalah berzina, maka dia berhenti dari berzina. Ini disebut taubat nasuha. Kalau ada orang mengaku taubat tapi terus-menerus mengulangi kesalahannya, itu kata orang Betawi taubat sambel namanya, bukan taubat nasuha. Lalu syarat yang ketiga, kata Imam Nawawi, al-azmu ala adamil audah. Dia berazam untuk tidak akan pernah mengulangi kesalahannya. Ini ketika berkaitan dengan hablum minallah. Ketika berkaitan dengan hablum minan nas, maka kata Imam Nawawi ditambah satu lagi,
syaratnya yaitu al-istihlal. Minta untuk dihalalkan atau minta untuk dimaafkan. Karena Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita ketika orang yang kita zalimi ya, belum bisa memaafkan kita. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa harus diawali dengan at-taubah as-sadiqah? Biar saya fokus ini malah. Taubat yang jujur. Ya, kenapa harus diawali dengan taubat yang jujur? Ya. Pertama, di antara yang menghambat ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, ini adalah ya maksiat-maksiat kita kepada Allah. Ya, jadi dosa itu di antara efeknya menyebabkan badan kita berat digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa mata kita ketika di depan TV, di depan handphone terang, tapi begitu dipakai membaca Al-Quran, ya langsung redup, ya langsung tinggal 5 watt. Kalau sudah baca 1 halaman sudah habis wattnya. Ya, nah, ini bisa jadi penyebabnya adalah maksiat-maksiat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dulu salafun saleh, ketika mereka tertinggal dari amal saleh, ya, mereka niat qiyamul lail, ternyata bablas subuh baru bangun. Ya, mereka niat membaca, mengkhatamkan Al-Quran, tapi ternyata tidak sanggup. Ya, maka renungan mereka hari itu adalah, ya Allah, apa dosa yang saya perbuat sehingga tubuh saya berat digunakan untuk beribadah kepadamu. Ya, jadi dosa menyebabkan tubuh kita berat digunakan untuk beribadah kepada Allah. Maka kita bertaubat kepada Allah agar di bulan Ramadan ini kita betul-betul maksimal di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jemaah dimuliakan oleh Allah. Ya, kenapa harus dengan ya taubat nasuha? Karena taubat ini menggugurkan ya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita pasti berdosa. Ya, maka orang yang terbaik adalah yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menggugurkan dosa-dosa kita baik yang kecil maupun yang besar itu adalah melalui taubat. Ya, di antaranya melalui taubat. Sampai di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi menyampaikan beberapa hadis tentang dihapuskannya dosa-dosa yang masuk kategori dosa besar disebabkan taubat nasuha. Ada seorang wanita yang berzina, diampuni oleh Allah karena taubatnya. Ada orang yang lari dari ya yang tidak ikut medan perang, ya tidak ikut berjihad di jalan Allah padahal dia tidak punya uzur. Ya. Lalu dia bertaubat kepada Allah, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ya mengampuni dosa-dosa kita itu ya di antaranya adalah melalui taubat kita. Yang penting taubat itu adalah taubat nasuha. Lalu yang ketiga, kenapa harus diawali dengan taubat kepada Allah? Jemaah dimuliakan oleh Allah. Taubat ini adalah perkara yang sangat penting. Ya, apalagi di saat wabah seperti sekarang, maka setiap kita hendaknya bertaubat kepada Allah. Ya, karena kita khawatir jangan-jangan ya wabah yang Allah turunkan ini disebabkan dosa dan maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejarah bercerita. Al-Imam Ibnu Qudamah ya di dalam kitabnya At-Tawwabin ya mengkisahkan sebuah peristiwa di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, di zaman itu terjadi wabah, ya, terjadi bencana, ya, tapi bencananya tidak seperti yang kita hadapi sekarang. Hari itu bencananya adalah ya berupa paceklik, ya, berupa kekeringan. Dalam waktu yang sangat lama, ya, sehingga sawah, ladang, kebun, ya, banyak yang mati kekeringan. Kemudian hewan ternak mati kehausan.
banyak orang menderita kelaparan. Maka hari itu kaumnya Nabi Musa alaihissalam berbondong-bondong mendatangi Nabi Musa alaihissalam, memohon kepada Nabi Musa agar berkenan memimpin munajat kepada Allah supaya Allah berkenan menurunkan hujan, ya, atau dengan ya bahasa kita hari ini ya istisqa, meminta hujan. Maka terjadilah sebuah munajat yang luar biasa dipimpin langsung oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia terbaik di zaman itu yaitu Nabi Musa alaihissalam, diikuti oleh 70.000 umatnya. Ya, mereka berkumpul di tanah lapang bermunajat kepada Allah. Tapi Masya Allah, ya, munajat yang langsung dipimpin oleh kekasih Allah itu ya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit tetap cerah, ya. Udara tetap panas. Sampai Nabi Musa berkeluh kesah kepada Allah dengan keluh kesah yang sangat menyayat hati. Kata Nabi Musa alaihissalam, "Ya Rabb, ana qasat manzilati indak." Ya Allah, apakah kedudukanku di sisimu berkurang? 70.000 hambamu berkumpul ya di bawah pimpinan utusanmu, memohon kepadamu agar engkau berkenan menurunkan hujan, tapi ternyata engkau tidak berkenan. Apakah kedudukanku di sisimu berkurang ya Allah? Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah ada salah satu kaummu yang terus-menerus maksiat kepadaku 40 tahun lamanya." Ya, kita bisa bayangkan, hanya satu yang bermaksiat kepada Allah itu sudah cukup untuk menyebabkan turun sebuah bencana. Maka bagaimana jika yang maksiat tidak hanya satu orang, tapi banyak orang, ya, banyak negeri, banyak kota bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lebih layak untuk menyebabkan turunnya wabah atau bencana. Begitu Nabi Musa alaihissalam mengetahui ya apa sebab bencana itu, maka beliau berkhutbah. Siapa di antara kalian yang maksiat kepada Allah 40 tahun lamanya, ya, tinggalkan negeri ini. Maka tidak satu pun kaumnya berani berdiri meninggalkan tempat itu. Tapi orang yang dimaksud oleh Nabi Musa tadi, ya, di dalam hatinya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dia berkata di dalam hatinya, "Ya Allah, orang yang dimaksud Nabi Musa itu pastilah aku orangnya. Akulah orang yang terus-menerus bermaksiat kepadamu. Ternyata gara-gara maksiatku banyak orang kesusahan. Sawah, ladang, kebun mati kekeringan, hewan ternak mati kehausan. Banyak orang kelaparan, semua karena aku ya Allah. Maka saksikan ya Allah, aku saat ini bertaubat kepadamu dengan taubat yang sesungguhnya. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya Allah, aku selama ini bermaksiat kepadamu dan engkau tutupi aibku. Maka aku memohon kepadamu ya Allah, ya jangan engkau bongkar aibku setelah aku bertaubat kepadamu." Maka seketika turunlah hujan yang sangat lebat, ya, sehingga Nabi Musa merasa heran. Ya Allah, bukankah engkau katakan ada salah satu kaumku yang maksiat kepadamu 40 tahun lamanya? Ini belum ada satupun di antara mereka yang meninggalkan tempat ini. Kenapa engkau sudah turunkan hujan? Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, ketahuilah, orang yang aku maksud telah bertaubat kepadaku dan aku terima taubatnya. Aku tahan hujan karena dia, maka hari ini aku turunkan hujan juga karena dia." Maka Nabi Musa merasa penasaran. Ya Allah, siapakah gerangan orang tersebut? Maka Allah menjawab, "Wahai Musa, aku telah tutupi aibnya 40 tahun lamanya. Padahal dia terus-menerus maksiat kepadaku. Maka tidak mungkin hari ini aku bongkar aibnya setelah dia bertaubat kepadaku." Maka berdasarkan ya kisah ini, sebagian ulama berpendapat di antara tanda diterimanya taubat seorang hamba adalah ya ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah dahsyatnya taubat. Ya, sebuah bencana bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena taubat. Maka bulan Ramadan ini adalah syahrut taubah.
Ya, bulan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan dihapuskannya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Ramadan hendak tiba, maka beliau mengatakan marhaban bimutahhirina minadz dzunub. Ya, selamat datang bulan penyuci diri kita dari berbagai dosa. Ya. Demikian pula kebiasaan para sahabat hari itu di bulan Ramadan adalah ya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan oleh ya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya ketika hendak berbuka beliau mengatakan Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirli. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar engkau mengampuni diriku. Ya. Jadi amalan unggulan pertama yang penting untuk kita lakukan di bulan suci dan mulia ini adalah bertaubat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan taubat kita, Allah bersihkan diri kita dari berbagai dosa sehingga kita mudah beribadah kepada Allah secara maksimal di bulan ini. Dan mudah-mudahan dengan taubat kita wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, apa amalan unggulan di bulan mulia ini? Yaitu al-ihtimam bil Qur'anil Karim, ihtimaman khassan. Ya, memberikan perhatian terhadap Al-Qur'an dengan perhatian yang khusus. Artinya apa? Kita lebihkan ya bulan ini dibanding bulan-bulan lainnya. Kenapa demikian? Ya karena Ramadan adalah syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Dan begitulah Rasulullah SAW melebihkan ya Ramadan itu di dalam interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana dikisahkan oleh putri beliau yaitu Fatimah radhiyallahu anha ya kata beliau anna Jibril alaihi salam kana yu'ariduhul Qur'an kulla amin marratan wa annahu aradahu fi ami wafatihi marratain. Adalah Jibril alaihi salam ya senantiasa mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya setiap tahun sekali untuk ya mengajarkan Al-Qur'an. Dan di tahun wafat beliau, maka Jibril mendatanginya ya sampai 2 kali. Ya. Kapan Jibril mendatangi Rasulullah SAW? Ya, dalam riwayat Abdullah ibnu Abbas disebutkan, ya, annal mudarasah bainahu wa baina Jibril kanat lailan. Ya. Jibril mengajarkan Al-Quran ini adalah di malam-malam bulan Ramadan. Makanya ulama mengambil ya pendapat atau ulama berpendapat ya dari hadis-hadis tadi tentang keutamaan memperbanyak tilawah di malam-malam Ramadan. Ya. Jadi malam Ramadan punya ya kekhususan tersendiri di dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Di dalam hadis tentang syafaat misalnya, syafaat puasa dan syafaat Al-Qur'an. Ya, kata Nabi, as-saumu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an nanti akan menjadi syafaat untuk manusia di hari kiamat. Yaqulus saum, ya, puasa berkata, ya Rabb, mana'tuhu minat ta'ami wasyarabi fin nahar fasyafi'ni fih. Kata puasa, ya Allah, aku mencegah dia dari makan dan minum di siang hari, maka jadikan aku syafaat untuknya. Wa yaqulul Qur'an, ya Rabb, mana'tuhu minan naumi fil lail fasyafi'ni fih. Ya, Al-Quran berkata, ya Allah, aku mencegah orang tersebut dari tidur di waktu malam, maka jadikan aku syafaat untuknya. Qala fayashfa'an. Maka kata Nabi, puasa dan Al-Quran menjadi syafaat. Jadi sekali lagi, ya malam-malam Ramadan ini punya ya kekhususan tersendiri terkait interaksi terhadap Al-Quran. Maka hendaknya kita memperbanyak interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan Ramadan ini,
terutama di waktu malam. Ya. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah ya salafun saleh di dalam interaksi mereka terhadap Al-Qur'an? Dikisahkan ya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yakhtimul Qur'ana marratan kulla yaum. Ya, beliau itu selalu menghatamkan Al-Qur'an setiap hari di bulan suci Ramadan. Lalu dikisahkan pula wa kana ba'du sahabah yakhtimul Qur'ana kulla sab'i layalin fit tarawih. Ya, sebagian sahabat menghatamkan Al-Qur'an itu di dalam sholat tarawih itu setiap ya 7 malam. Jadi sepekan sekali khatam Al-Qur'an. Ya, kita bisa bayangkan berapa juz yang mereka baca. Ya, kalau Al-Qur'an 30 juz khatam dalam 7 malam, maka rata-rata dalam satu malam 4 sampai 5 juz ya dibaca oleh para sahabat. Ya. Kemudian ya dikisahkan pula sebagian ulama salaf. Ya, kana ba'du salaf yakhtimul Qur'ana fi qiyami Ramadan fi kulli salasi layal. Ya, adalah sebagian ulama salaf menghatamkan Quran ya di dalam qiyam Ramadan itu setiap 3 malam. Ya, berarti satu kali ya qiyam maka mereka membaca 10 juz. Wa ba'duhum fi kulli sab'in, sebagian mereka menghatamkannya setiap 7 malam. Wa ba'duhum fi kulli ashrin, ya, sebagian mereka menghatamkannya setiap 10 hari. Ya. Wa kana Qatadah yakhtimu fi kulli sab'in daiman. Adalah ya Qatadah, seorang ulama di zaman tabi'in, selalu menghatamkan setiap 7 malam sekali. Ya. Wa fi Ramadan wa fi kulli Ramadan ya fi kulli salasin. Itu di luar Ramadan. Adapun ketika di bulan Ramadan, maka setiap 3 malam sekali beliau khatamkan Al-Qur'an. Ya, wa fil ashril awakhir fi kulli lailah, dan di 10 ya hari terakhir di bulan Ramadan maka beliau khatam setiap malam. Ya. Ini gambaran betapa mereka hari itu betul-betul ya berlomba-lomba di dalam interaksi terhadap Al-Qur'an. Bagaimana cara mereka berinteraksi terhadap Al-Quran? Ya, mereka membacanya dengan penuh khasyah, ya, rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membacanya tidak terburu-buru, ya, mengejar yang penting khatam, tidak. Tapi mereka membacanya dengan penuh ya tadabbur, menghadirkan rasa takut yang besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sampai disebutkan ya para sahabat ketika ya turun ayat afa min hadzal haditsi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, yaitu di surat An-Najm ayat 59 dan 60. Ya, ayat ini berbicara tentang ya hari kiamat. Ya, dimulai azifatil azifah, ya laisalaha min dunillahi kasyifah. Ya, kiamat semakin dekat, ya tidak ada ya yang bisa ya menghalanginya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa min hadzal haditsi ta'jabun, apakah tentang ya berita ini kalian merasa heran, wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tetap tertawa dan tidak menangis, ya. Maka dikisahkan baka ahlus suffah hatta jarat dumu'uhum ala khududihim. Ya, maka para ahli suffah, yaitu sekelompok kaum muslimin yang tinggal di ya Masjid Nabawi. Ya, mereka seketika menangis sampai air mata mereka membasahi pipi-pipi mereka. Falamma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buka'ahum baka ma'ahum fabakaina bi buka'i. Begitu Nabi mendengar tangisan ahli suffah, maka Nabi pun ikut menangis. Ya, dan kata para sahabat, kami menangis disebabkan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah. Ya, tidak akan masuk neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya
kebiasaan salafun saleh di dalam ya bulan suci Ramadan, yaitu berinteraksi dengan Al-Qur'an. Di dalam kisah ulama yang sering sekali kita dengar, ya, Imam Syafi'i misalnya menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan itu dalam sehari beliau khatamkan 2 kali. Jadi selama Ramadan beliau khatam ya 60 kali. Kemudian ya kebiasaan ini dicoba untuk diikuti oleh ya Abu Bakar Ibnul Haddad. Ya. Beliau mencoba untuk menghidupkan kebiasaan itu. Kata beliau, ya, kata beliau sanggup ya melakukan itu di bulan Ramadan. Paling banyak adalah ya 59 kali. Ya. Kemudian di luar Ramadan beliau mencoba melakukan kebiasaan itu paling banyak kata beliau ya 30 kali. Ya. Demikian pula Imam Bukhari ya yakhtimu fi Ramadan fin nahar kulla yaumin khatmatan. Ya, Imam Bukhari setiap hari menghatamkan Al-Qur'an sekali. Ya, wa yaqumu ba'da tarawih kulla thalathi layal bi khatmah. Itu khatam di siang hari. Adapun setelah tarawih, maka beliau membaca Al-Qur'an dan beliau khatamkan dalam ya 3 malam. Jadi 1 malam sekitar 10 juz. Ya, gambaran betapa interaksi yang luar biasa terhadap Al-Qur'an. Nah, jemaah dimuliakan oleh Allah. Kenapa ya kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Qur'an? Berinteraksi dengan Al-Qur'an ya adalah sebuah amal saleh yang berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa dikaitkan dengan kemuliaan Ramadan. Ya, bagaimana besarnya pahala membaca Al-Qur'an? Kita bisa baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Ya, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak katakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya, jadi betapa banyak pahala yang didapatkan oleh seseorang ketika berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, pahala ya ketika di dunia, demikian pula pahala ketika di hari kiamat. Ya, di antara bentuk kebaikan yang dia peroleh ketika hari kiamat adalah ya dia mendapatkan syafaatul Qur'an, syafaat Al-Qur'an. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati karrajulis syahib yaqulu li sahibihi hal ta'rifuni. Nanti Qur'an akan mendatangi ya para pembacanya di dunia. Ya, ketika hari berbangkit, Quran menemui para pembacanya dalam sosok manusia yang wajahnya pucat. Ya, kata para ulama, kenapa Quran mendatangi kita dalam sosok wajah yang pucat? Ya, supaya kita mudah untuk bernostalgia. Begitulah keadaan kita ketika di dunia, ketika kelelahan membaca Al-Quran. Ya, begadang sepanjang malam, ya, menghatamkan Al-Quran, maka wajah-wajah kita menjadi pucat. Ya, maka Quran bertanya, hal ta'rifuni, apakah kamu mengenalku? Ya. Kuntul ladzi uzhiru layalika wa uzmi'u hawajirak. Kata Al-Quran, aku adalah benda yang ketika di dunia membuatmu begadang di waktu malam dan membuat kerongkonganmu kering di waktu siang. Ya. Jadi Quran menjadi ya syafaat untuk kita di hari kiamat. Ini belum dikaitkan dengan kemuliaan Ramadan.
maka semakin besar ya pahala itu ketika kita kaitkan dengan kemuliaan bulan suci Ramadan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ya, apa amalan unggulan di bulan Ramadan ini? Yaitu al-khalwah ya lil ibadah. Menyendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebuah kebiasaan yang sangat penting yang dilakukan oleh ulama-ulama kita di zaman dahulu. Mereka ya berkhalwah ya menyendiri ya tapi dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebiasaan ulama-ulama kita. Maka hendaknya di bulan Ramadan ini kita punya waktu ya untuk menyendiri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita harus punya waktu untuk berkhalwah ya menyendiri? Agar yang pertama kita memutus ya dari kesibukan-kesibukan kita terkait ya dunia. Karena orang ketika terus-menerus disibukkan oleh dunia, maka tidak jarang hatinya menjadi keras. Ya, dan hati yang keras sulit menemukan manisnya ibadah kepada Allah. Maka terapinya adalah dia menyendiri. Ya, tinggalkan kesibukan-kesibukannya di dunia ya dan banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya di antaranya dengan ya menunaikan salat tahajud ya nanti kalau 10 hari terakhir dengan iktikaf ya meskipun seandainya ya pandemi ini belum berakhir maka kita tidak bisa menunaikan iktikaf ya secara bersama-sama kaum muslimin di masjid. Ya, tetapi ya sebagian ulama membolehkan kita untuk ya beriktikaf di tempat di rumah kita yang kita khususkan untuk sholat. Ya. Jadi kita punya waktu untuk ya berkhalwah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, siapa yang menghidupkan Ramadan yaitu dengan qiyam ya, maka ya semata-mata karena iman kepada Allah, semata-mata karena mengharap pahala dari Allah, maka dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini yang ketiga. Ya. Yang keempat jamaah yang dimuliakan oleh Allah yaitu al-iktsar ya minas shadaqah, memperbanyak bersedekah. Ya, sedekah ini adalah kata Nabi was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti keimanan kita kepada Allah. Iman itu butuh pembuktian dan di antara buktinya adalah ya bersedekah. Jadi tanpa dihubungkan dengan kemuliaan Ramadan, bersedekah itu sudah sangat mulia. Bahkan amalan yang nanti disesali oleh manusia ketika meninggal dunia, ya ternyata adalah sedekah. Allah mengisahkan di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, ya di antaranya di surat Al-Munafiqun, wa anfiqu ya mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadahumul maut ya fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya, infakkan sebagian yang Allah karuniakan kepada kalian sebelum salah satu kalian dijemput oleh kematian. Ya, maka dia mengatakan, ya Allah akhirkan ajalku sejenak saja agar sempat bersedekah. Kata para ulama tafsir, kenapa yang disesali adalah ya sedekah? Karena ketika manusia wafat, dia menyaksikan begitu besarnya pahala bersedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang dibebaskan dari neraka karena sedekahnya. Maka dia pun menyesal kenapa dulu tidak bersedekah. Ya, apalagi di saat wabah seperti sekarang. Ya. Sedekah ini menjadi sebuah amalan yang sangat penting untuk kita lakukan. Ya, apa sebabnya? Karena bisa jadi kita diselamatkan oleh Allah sampai hari ini itu karena sedekah kita. Ya, kata Nabi as-shadaqatu tadfa'ul bala.
Ya, sedekah itu menolak bencana. Ya, bahkan jangankan orang belum terkena wabah, seandainya ada orang terkena wabah, ya, terkena penyakit misalnya, maka bisa disembuhkan melalui sedekahnya. Ya, kata Nabi dalam hadis yang lain, dawu mardakum bis sedekah. Ya, obati orang-orang yang sakit di antara kalian itu dengan cara ya bersedekah. Dan ini bukan sekedar teori, ini adalah fakta yang sering terjadi di zaman dahulu. Ya, dikisahkan di zaman ya Al-Imam Abdullah ibnu Mubarak, seorang ulama besar di abad kedua Hijriah. Ya, ulama yang sangat ideal. Beliau ulama besar, beliau saudagar kaya raya yang setiap tahun memberangkatkan ya kaum muslimin, ulama-ulama yang miskin, para penuntut ilmu untuk berangkat haji ke tanah suci. Ya, demikian pula beliau mujahid fi sabilillah. Maka di antara karomah beliau, ya dikisahkan beliau punya 2 karomah. Pertama, ya doa beliau itu mustajab. Ketika ada orang yang buta matanya, kemudian datang kepada beliau, minta didoakan supaya Allah berikan kesembuhan. Maka didoakan oleh beliau, seketika disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya karomah, yaitu kelebihan yang Allah berikan kepada walinya. Ya, kalau diberikan kepada nabi namanya mukjizat. Ya, adapun kepada wali itu disebut karomah. Karomah yang kedua, beliau ya memiliki pandangan yang sangat tajam. Ya, ketika ada orang yang sakit, ya sakitnya itu sudah 7 tahun, luka di bagian lututnya, ya infeksi tidak kunjung sembuh. Orang itu sudah berobat secara medis ke sana kemari, tapi belum kunjung disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau konsultasi kepada Imam Abdullah ibnu Mubarak. Kata Imam Abdullah ibnu Mubarak, ya, kamu bersedekahlah dengan cara membangun sebuah sumur ya di wilayah yang kekeringan, masyarakatnya sangat membutuhkan air minum. Aku berharap ketika kamu selesai membangun sumur itu, ya, kemudian masyarakat di sana menikmati airnya, maka insya Allah lukamu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diikutilah saran ulama tadi. Dia cari wilayah yang kekeringan, masyarakatnya sulit mendapatkan air minum, ya, lalu dia pun membangun sumur di sana. Begitu sumur selesai dibangun, masyarakat di sekitarnya menikmati air minum dari sumur tersebut, ya, maka seketika atas izin Allah lukanya pun sembuh, ya. Maka hari ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak saudara-saudara kita yang terkena efek ya wabah corona ini. Ya, mereka yang kehilangan mata pencahariannya, ya, mereka yang di PHK, ya, mereka yang ya tidak beraktivitas lagi karena seluruh kegiatannya diliburkan, ya. Maka mereka tentu ya membutuhkan ya bantuan atau uluran tangan kita semuanya. Ya, maka wabah ya corona ini di antara hikmahnya adalah ya menumbuhkan kesadaran berukhuwah ya di dalam hati kita semua. Ya, maka hendaknya setiap masjid mengambil peran itu. Ya, jangan sampai masjid hanya isinya ceramah, ceramah dan ceramah. Ya, saat ini masyarakat kita tidak sekedar membutuhkan ceramah tapi membutuhkan ya bantuan yang nyata. Maka kita selamatkan kehidupan mereka. Ya, siapa yang menyelamatkan ya satu manusia, maka seolah-olah dia ya menyelamatkan kehidupan manusia seluruhnya. Ya. Ini ya keutamaan bersedekah, terutama di bulan suci Ramadan. Ya, maka dikisahkan ya Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan itu karrihil mursalah. Ya, seperti angin yang berhembus. Ya, angin yang berhembus itu bagaimana? Ya, setiap ya siapapun yang ditemuinya maka diberikan bantuan oleh Rasulullah SAW. Tidak peduli kaya, tidak peduli miskin,
Ya, ini angin yang berhembus. Ya. Demikian pula para sahabat. Ya, dikisahkan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, la yuftiru illa ma'al masakin. Tidaklah dia berbuka di bulan Ramadan kecuali selalu bersama orang-orang miskin. Ya. Wa kana idza ja'ahu sa'ilun wa huwa ala ta'amihi akhadha nasibahu minat ta'am wa qama fa'atahu iyyahu. Dan Ibnu Umar ketika dia sedang berbuka lalu datang orang meminta-minta, maka dia berikan jatah ya buka puasanya kepada orang tersebut. Ya, fayarji'u wa qad akala ahluhu ma baqiya ya fil jafnah. Ya, fa yusbihu sha'iman wa lam ya'kul syai'an. Ya. Begitu jatah buka puasanya diberikan kepada orang yang meminta tadi, maka berarti Ibnu Umar belum berbuka puasa. Begitu dia pulang ke rumah ternyata ya makanannya telah dimakan oleh keluarganya, ya sampai bahkan dia tidak berbuka, ya sampai esoknya dia berpuasa kembali. Ini gambaran betapa ya para salaf dahulu sangat gemar bersedekah, ya terutama ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kelima, apa amalan unggulan ya di bulan suci Ramadan ini? Yaitu al-ijtihad ya fil ashril awakhir. Bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah terutama di 10 hari yang terakhir. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahyal laila wa aiqadha ahlahu wa jadda wa shaddal mi'zar. Adalah Rasulullah kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau hidupkan seluruh malamnya. Ya. Wa aiqadha ahlahu, beliau bangunkan keluarganya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh, wa shaddal mi'zar. Ya, dan beliau kencangkan ikat pinggangnya. Ya, sebagian ulama memaknainya beliau meninggalkan istri-istrinya. Ya, jadi supaya betul-betul fokus di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meskipun sekali lagi ya seandainya wabah ini belum selesai, maka kita belum bisa ya menunaikan iktikaf bersama saudara-saudara kita kaum muslimin di masjid-masjid, ya, tapi kita ya masih bisa untuk menghidupkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini di rumah-rumah kita. Ya, dan kita ikuti pendapat ulama yang membolehkan ya iktikaf di musola rumah kita atau tempat yang kita khususkan untuk sholat di rumah kita. Ya, sehingga 10 hari terakhir di bulan Ramadan tetap hidup ya meskipun masjid-masjid ditutup, tapi 10 hari di bulan Ramadan tetap hidup di rumah-rumah kita. Sehingga kita tetap berpeluang untuk meraih malam Al-Qadar ya, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Ini ya yang kelima. Yang keenam, ya yang terakhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ya al-iktsar min dzikrillah, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, berzikir kepada Allah ini adalah ya ibadah yang sangat istimewa. Tanpa dihubungkan dengan Ramadan pun dia sudah istimewa. Ya. Allah mengatakan di surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukrata wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Sucikan asma Allah di waktu pagi dan di waktu petang. Jadi ya tidak pernah Allah perintahkan manusia untuk melakukan sebuah ibadah dengan dikerjakan sebanyak-banyaknya sebagaimana ibadah ya zikrullah. Tidak pernah Allah suruh kita sholatlah kalian dengan sholat sebanyak-banyaknya, ya puasalah sebanyak-banyaknya, ya zakatlah sebanyak-banyaknya, apalagi hajilah sebanyak-banyaknya. Tidak pernah. Ya, tapi begitu zikir kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Ya, bahkan kalau kita ya mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an,
perintah berzikir ini itu tidak ya menunggu kita memiliki waktu luang, ya. Bahkan di puncak-puncak kesibukan kita tetap dituntut untuk zikrullah, berzikir kepada Allah, dan bukan dengan sembarang zikir, tapi zikir yang sebanyak-banyaknya. Ya, contoh misalnya dalam surat Al-Jumu'ah, kata Allah, "Fa-idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira." Ya, ketika sholat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi untuk mencari karunia Allah. Di saat kita sedang sibuk-sibuknya mencari nafkah, ya, yang sebelumnya ngantor kembali ngantor, yang sebelumnya ke sawah kembali ke sawah, ya, yang sebelumnya berdagang kembali berdagang, dan seterusnya, ya, maka kata Allah, wadhkurullaha katsira. Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena orang yang mencari nafkah itu ya diganggu oleh setan. Maka sering kita mendengar sebuah ya istilah yang kelihatannya wajar, ya, padahal istilah itu adalah istilah yang batil. Ya, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang kita sering mendengar istilah itu. Ya. Ketika banyak penjahat, ya, narapidana dilepaskan, kemudian mereka kembali ya melakukan kejahatan. Apa kata mereka? Ya, cari yang halal, cari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ya, menggambarkan mereka tidak peduli mana halal, tidak peduli mana haram. Ya, ini karena diganggu oleh setan. Maka ketika kita cari nafkah, kita disuruh untuk banyak berzikir kepada Allah agar kita peduli mana yang halal, mana yang haram. Ya. Demikian pula dalam ayat yang lain misalnya, ya, di surat At-Taubah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ketika kalian bertemu dengan musuh di medan perang, maka teguhkan langkah kalian dan ya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa sebabnya? Ya, orang yang berjihad membela agama Allah itu juga terkadang diganggu oleh setan. Dimasukkan rasa takut ke dalam hati mereka, musuhmu lebih banyak, senjatanya lebih canggih, ya, supaya ya kita terjatuh di dalam salah satu dosa besar, yaitu lari dari medan perang. Ya, maka untuk mengatasi itu terapinya adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diakui oleh para pahlawan kita, ya. Makanya dalam salah satu statementnya Bung Tomo mengatakan, ya, kalau hari itu tidak dengan kalimat takbir, Allahu Akbar, kita tidak tahu bagaimana cara memompa semangat juang para pemuda. Ya, karena musuh yang dihadapi ya senjatanya canggih, senjatanya meriam, sementara para pejuang hari itu hanyalah bambu runcing. Ya. Jadi zikir ini tidak nunggu waktu luang, ya, tapi bahkan di puncak-puncak kesibukan kita tetap diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ajaza minkum 'anil aduwi ayyujahidahu wa 'anil laili ayyukabidahu falyuktsir dzikrallah." Ya. Bagaimana keutamaan berzikir ini? Kata beliau, siapa yang tidak sanggup menghadapi musuh di medan jihad, siapa yang tidak sanggup menghidupkan malam dengan ibadah, ya, maka hendaknya dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah Nabi mengatakan pahala zikir itu setara dengan jihad, setara dengan qiyamul lail. Ya. Jadi kenapa zikir begitu ditekankan, apalagi di bulan Ramadan? Ya, Al-Imam Ibnul Qayyim, ya, dalam kitabnya Al-Wabil As-Sayyib, ya, minal kalimit tayyib, ya, kata beliau ada 100 keutamaan zikrullah. Ya, di antaranya yang pertama, annahu yatridus syaitan, menjauhkan kita dari tipu daya syaitan. Maka orang yang berzikir insyaallah tidak akan diganggu oleh syaitan. Wa yurdir rahman, menyebabkan Allah ridha terhadap kita.
Ya, maka beda orang yang berzikir dengan yang tidak. Yang berzikir diridhai oleh Allah, yang tidak berzikir ya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saking banyaknya perbedaan tersebut, ya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, masalul ladzi yazkuru ya rabbahu walladzi la yazkuru rabbahu kamasalil hayyi wal mayyit. Ya, perumpamaan orang yang mengingat Allah dan tidak mengingat Allah itu seperti orang hidup dan orang mati. Orang mengingat Allah maka hidup dia. Orang tidak mengingat Allah maka dia mati. Ya. Kemudian wayurisul mahabbah, menyebabkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditambah lagi orang yang berzikir itu diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa di antaranya? Saya kasih contoh misalnya dalam hadis dikatakan, ya, siapa yang membaca ya mangqara'a la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'ata marrah. Siapa yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari 100 kali. Kana lahu ka'adli asyri riqab. Ya, maka itu setara seperti memerdekakan 10 budak. Ya, dan kita sama-sama tahu bagaimana keutamaan memerdekakan budak. Ya, orang yang memerdekakan budak maka nanti di hari kiamat dibebaskan dia dari azab neraka. Ya. Kemudian wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat sebagai 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kanat lahu hirzam minasyaitan, ya, dan zikirnya tadi menjadi benteng untuknya dari gangguan setan. Ya, fi yaumihi dzalika hatta yumsi. Pada hari dia membacanya itu sampai dia berada di sore hari. Jadi dibaca di waktu pagi dijaga oleh Allah dari setan sampai sore hari. Dibaca di waktu sore dilindungi oleh Allah dari setan sampai di pagi hari kembali. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah ya syahrul dzikrillah. Bulan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya di saat wabah seperti ini, ya di antara yang menyelamatkan kita dari wabah adalah ya berzikir kepada Allah. Ya, bukankah kita sering mendengar hadis-hadis Nabi tentang ya berzikir. Siapa yang keluar dari rumahnya dia baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' 3 kali maka dia dilindungi oleh Allah. Ya. Siapa yang keluar dari rumahnya bismillahirrahmanirrahim 'alallah la haula wala quwata illa billah maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah beberapa amalan unggulan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mengisi Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik, ibadah-ibadah yang optimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang sangat bermakna di dalam hidup kita karena sekali lagi kita khawatir jangan-jangan inilah Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita. Jemaah dimuliakan oleh Allah, ini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah itu kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan-amalan unggulan di bulan suci Ramadan sudah disampaikan tuntunannya oleh Ustadz kita Bapak Muhammad Anik. Barangkali dari para jamaah rahimakumullah, baik jamaah yang live lewat Zoom maupun yang ada di Facebook, silakan apabila akan berinteraksi dan bertanya bisa dengan media chat yang ada, baik chat yang ada di Zoom maupun chatting lewat grup WA Albilat maupun mungkin akan bertanya langsung. Kami persilahkan dengan memberikan kode raise hand dulu atau angkat tangan di videonya diaktifkan. Nanti akan saya berikan waktu barang 1 atau 2 pertanyaan. Dipersilahkan kepada para jamaah semua.
Oke. Wah, sepertinya udah jelas nih Ustaz ya. Semua tidak mengajukan pertanyaan ya, sangat rinci soalnya rigid penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang memang menjadi tuntunan kita dan memuliakan apapun ibadah yang ada di bulan Ramadan ini Ustaz, terutama dengan tadi ada 6 amalan unggulan yang perlu kita tingkatkan intensitasnya di bulan Ramadan ini. Baik Pak Ustaz Anik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan silakan untuk ditutup saja dengan doa kafaratul masjid insyaallah. Kami silakan ke Ustaz kembali. Baik. Memang jamaahnya ini Ustadz semua, jadi ya sudah paham semuanya. Baik. Di antara doa yang mustajab adalah doa setelah amal saleh. Mudah-mudahan interaksi kita pada pagi hari ini dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis Nabi, ya silaturahim kita, tolabul ilmi kita, mengantarkan doa-doa kita menjadi mustajab sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, bangsa dan negara kita ya dari wabah ya corona ini. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa salamata min kulli itham wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma dafa'anna al-bala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'ammah. Allahumma inna na'udzubika minal juzam wa na'udzubika minal baras wa na'udzubika minat ta'un wa na'udzubika min corona wa na'udzubika min sayyi'il asqam. Ma anta khairun hafidha wa anta arhamur rahimin. Ihfaz biladana wa biladal muslimin. Allahumma inna hadzal marada jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa an azwajina wa dhurriyyatina wa an sa'iri ikhwaninal muslimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata da'imah fid dini wad dunya wal akhirah ya wasi'al maghfirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffaru ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas tausiah yang diberikan kepada kita semua. Ya mungkin biasanya di akhir kegiatan kita tiap Sabtu pagi atau seminggu pagi, Ahad pagi kita ditutup dengan makan gorengan dan teh manis ya. Tapi hari ini tidak ada gitu ya. Tapi mudah-mudahan perjumpaan yang sebentar ini ya 1 jam lebih itu mudah-mudahan mengobati kerinduan jamaah Masjid Al-Bilad kepada para Ustaz Hanik ya dan isi-isi tausiahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita senantiasa berikhtiar dan berdoa mudah-mudahan kondisi-kondisi seperti ini sempat berlalu daripada kita semua dan kita berdoa di bulan yang mustajab ini untuk berusaha supaya kita kembali ke kehidupan yang normal. Baik jamaah Masjid Al-Bilad baik yang melewati Zoom meeting maupun yang ada di Facebook, besok kita akan berjumpa kembali dalam kajian Ba'da subuh Ahad dengan pembicara lain atau usaha yang lain.
Anda akan kita informasikan dengan mudah-mudahan dengan topik yang bagus juga, yang menarik bagi kita semua dan akan menambah hasanah dan ilmu kita dalam beribadah maupun bermuamalah. Saya tutup dan mohon maaf bila dalam pembawa acara pada kegiatan pada pagi hari ini ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucap kata. Saya mohon maaf dan saya akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.